Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Makmun, para pegiat Pancasila, para pejuang NKRI, saya akan mencoba membahas tentang topik khilafahisme dan larangan ajaran di TAPS MPRS. Pembahasan ini, topik ini menjadi penting karena kelompok Hizbut Tahrir Indonesia menganggap bahwa khilafah tidak tepat dilanjutkan dengan kata isme, karena menurut mereka khilafah adalah ajaran Islam, sedangkan isme adalah buatan manusia itu sendiri. Coba kita akan analisis secara singkat dan agar pemirsa mengetahui apakah benar dan boleh khilafah ditambahkan isme dan mensejajarkan khilafahisme dengan Marxisme, Leninisme dan lain sebagainya. Suatu hari penulis menyebut bahwa khilafah ala HTI sebagai virus yang berbahaya untuk keberlangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang 1945. Tokoh-tokoh HTI dan kader-kadernya menyoroti secara bergantian. Sebab itulah, apakah benar doktrin khilafah berbahaya dan bolehkah khilafahisme disandingkan dengan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme? HTI yang menganggap dirinya sebagai laskar pelangit, istilah yang dimunculkan oleh kelompok HTI sendiri, mereka mengartikan bahwa laskar pelangit itu bermakna laskar bervisi menuju ke langit yang mengemban amanah langit. Seakan-akan slogan ini mengisyaratkan bahwa khilafah itu adalah sesuatu yang bersumber dari langit dan harus kita perjuangkan secara bersama-sama. Tapi secara realitas, benarkah demikian? Tidak. HTI memang tepat menganggap dirinya laskar pelangit, tetapi dalam pengertian laskar penghayal di abad 21 ini. Mereka bukanlah kelompok yang murni mengemban misi dakwah dan agama, tetapi sejatinya yang mereka emban dan mereka suarakan adalah gerakan politik yang itu sudah tertanam kuat di dalam diri atau jati diri mereka. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Profesor Mahfud MD mengatakan dan memastikan jika secara konstitusional MPR atau lembaga lain tidak dapat dicabut atau tidak dapat mencabut TAP MPRS tentang larangan ajaran komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Oleh sebab itu, ketiga ajaran ini memang benar-benar tidak diperbolehkan, tidak dibumisasikan di dalam konteks Indonesia. Oleh sebab itu saya mengajak kepada para pemangku kebijakan untuk menambah satu lagi, yaitu khilafahisme yang disuarakan oleh Hizbut Tahrir Indonesia, karena mereka bukan mempromosikan khilafah Islamiyah melainkan khilafah Tahririyah yang itu mereka konstruksikan hasil dari wacana, hasil dari pemikiran yang kemudian dirumuskan oleh para ideolog mereka. Dengan pencabutan status Badan Hukum Perkumpulan HTI dan berdasarkan Pasal 80A Perpu nomor 2 tahun 2017, maka perkumpulan HTI memang resmi bubar, alias secara legal mereka sudah tidak ada. Perpu yang disahkan DPR yang kemudian menjadi Undang-Undang nomor 16 tahun 2017 dan diundang-undangkan pada 22 November 2017 telah benar adanya. Tetapi kekurangan dari undang-undang yang ada adalah cakupan dan ketegasan sebagaimana TAPS MPRS soal komunisme, Marxisme, dan Leninisme. Karena dari peraturan yang ada itu, gerakan ideologis mereka tidak bisa diberikan sanksi kecuali mereka para aktivis HTI menggunakan jubah resmi dari Hizbut Tahrir Indonesia. HTI yang semula tidak percaya seperti pada sistem demokrasi harus mau tidak mau menanggung malu sementara waktu dengan patuh pada aturan demokrasi sebagaimana yang dilakukan oleh perwakilan HTI Ismail Yusanto dalam mengajukan gugatannya di Petun dan MA. Hasilnya HTI secara legal formal tidak memiliki status hukum yang kuat. Apa celahnya? Di Indonesia perkumpulan tidak semuanya berbadan hukum. Kekuatan Perpu nomor 2 tahun 2017 tidaklah sebanding dengan kekuatan TAPS MPRS. Disinilah problem dan celahnya yang dimanfaatkan HTI dalam mendoktrin dan menebar virusnya, yaitu virus khilafah tahririyah, khususnya di tengah pandemi. Dan kita ketahui di tengah pandemi seperti sekarang, kenaikan Hizbut Tahrir mencapai 0,1%. Kalau kita totalkan dari akhir 2019, mereka sudah naik menjadi 0,4%.
Saya ingin menjabarkan beberapa kelemahan dari Perpu nomor 2 tahun 2017 dan Undang-Undang tentang Keormasan, yaitu pertama, HTI bisa dan akan bersembunyi menitipkan pesan dan masuk ke organisasi yang ada di Indonesia atau mendirikan organisasi baru yang serupa. Alasan inilah menjadikan HTI tetap bergerak dengan sistem berselancar di atas segala ombak yang ada. Yang kedua, HTI bisa melakukan kegiatan dakwah baik secara perseorangan maupun kelompok dengan tanpa menyebutkan status penyelenggaraannya dengan stempel organisasi atau perkumpulan HTI sebagaimana sebelum dibubarkan mereka. Ini bisa kita lihat dari webinar atau gerakan dakwah mereka selama masa pandemi ini, seperti tajuk acara menolak khilafah dengan Pancasila. Tepatkah? Acara tersebut di-live-kan di YouTube oleh teman Hijrah Community dengan password khilafah. Acara ini tidak bisa dihentikan karena tidak menggunakan baju organisasi resmi dan mereka menggunakan baju-baju atau anak cucu dari Hizbut Tahrir Indonesia. Nah, yang ketiga, HTI tidak diizinkan mengatasnamakan acara dan kegiatannya berlandaskan organisasi HTI, tapi sebagai pribadi dan lembaga yang dikelola oleh para petinggi mereka seperti pesantren, penerbit, dan sebagainya masih bisa dilakukan. Keempat, kelemahan dari peraturan pemerintah adalah bahwa segala sesuatu yang mereka perbuat itu tidak bisa dijatuhkan sanksi karena mereka sudah mampu masuk ke dalam seluk-beluk dari sistem demokrasi itu. Keempat alasan itu menyebabkan pentingnya menerbitkan aturan baru yang setara dengan TAPS MPRS di atas. Tanpa di atas, maka ajaran, doktrin, dan sistem yang diusung oleh HTI akan terus mewabah dan menjadi virus yang pelan-pelan akan menggerogoti pilar-pilar kebangsaan dan menunggangi segala problem dan kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah sedikit saja melakukan kesalahan, maka akan menjadi peluncur atau menjadi batu sandung terhadap pemerintah itu sendiri. Oleh sebab itu, harapan saya pemerintah menutup sekecil-kecilnya kesalahan yang dilakukan agar kelompok dari Hizbut Tahrir Indonesia tidak menggorengnya. Di sini pula pentingnya ada badan khusus selain kontra narasi yang dilakukan pemerintah, yaitu kontra ideologi. Keduanya bisa saling menguatkan dalam kerja intelektual dan kerja-kerja kenegaraan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah salah menyanyikan khilafahisme dengan yang tercantum di TAPS MPRS? Tentu bagi saya tidak. Ketika seseorang berbicara dalam konteks khilafah dalam pengertian pemerintahan, maka itu tidak menjadi soal di dalam negara Pancasila. Tetapi berbeda dengan HTI yang sudah sejak awal mendesain dan menempelkan segala hasil oleh olah pikirannya terkait sistem khilafah. Hasil olah pikir itu yang di dalam usul fikih kita kenal dengan ijtihad. Segala sesuatu yang bersifat hasil olah pikir itu kita sebut dengan ijtihad. Mendayagunakan alat otak kita, alat pikir kita, instrumental yang diberikan oleh Tuhan, kemudian kita simpulkan, kita narasikan. Nah, itulah yang kemudian di Hizbut Tahrir melahirkan sistem khilafah tahririyah. Oleh sebab itu, tepat kiranya bahwa khilafah yang diusung oleh HTI bukanlah bersumber dari langit, tetapi dia adalah isme, yaitu buatan manusia. Dalam setiap membicarakan soal kenegaraan, kita tidak bisa terlepas dari tiga hal, yaitu teologis, legal formal, dan sosiokultural. Nah, ketiganya ini tidak ada di dalam tubuh dan jati diri Hizbut Tahrir Indonesia. Oleh sebab itu, sebelum saya mengakhiri, izinkan saya mengajak seluruh kepada pemangku kebijakan untuk kembali menertibkan aturan atau perundang-undangan atau perpu yang itu bisa menjadi cantolan di dalam menegakkan hukum terhadap eksistensi Hizbut Tahrir Indonesia. Sekian dari saya, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila.